Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 7G. Dalam podcast kali ini, kami akan membahas tentang Nono, juara dunia matematika. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Finsa Azahra. Saya berperan sebagai MC1. Perkenalkan, saya Syabira Putri Makela sebagai MC kedua. Nah, setelah kami memperkenalkan diri, kami mempersilakan anggota kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Asep Asana Fakhrillah, berperan sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Devano Rizky Sukarnatra sebagai pemberi pertanyaan. Perkenalkan, saya Dida Belisandro sebagai pemberi pertanyaan. Jadi, Nono itu seorang bocah yang lahir di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nono lahir pada tanggal 2 April 2015, putra bungsu dari pasangan Rafli Meonunai dan Nuriati Seran. Nono kini duduk di kelas 2 SD Impres Buraen 2 di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Setelah kami membahas sedikit tentang Nono, sekarang sesi untuk Q&A. Kamu nanya. Mulai dong. Ya udah boleh. Prestasinya Nono itu apa aja ya? Jadi, prestasi yang dimenangkan Nono itu kompetensi matematika dan semua tingkat dunia. Kerennya lagi, Nono berhasil menyabet juara pertama internasional Abacus World Competition 2022. Kenapa Nono suka belajar matematika? Awalnya ia sama kayak kita, gak suka pelajaran matematika. Tapi karena dorongan mamanya, dia malah jadi suka matematika. Wajar, karena menurutku itu adalah ciri dari anak yang berbakat. Betul, karena anak-anak berbakat itu suka unik, kadang juga susah diatur sih. Apakah Nono pernah mengikuti lomba matematika selain lomba juara 1 yang ia menangkan? Ya, Nono pernah gagal memenangkan juara 1. Penyebabnya gara-gara gangguan jaringan listrik dan sinyal telepon seluler. Bagaimana ya caranya Nono bisa menjadi pintar? Bunda Nono, Nur Hayati Seran, mengatakan anaknya Nono sudah mulai terlihat kecerdasannya sejak kecil. Menurut dia, Nono mempunyai daya ingat yang kuat dan selalu bertanya tentang suatu hal yang ingin diketahui. Dari kecil selalu bertanya ini dan itu, dan dia akan selalu ingat, kata Bunda Nono. Setelah sesi Q&A akan ada sesi Sansa. A few moments later. Sansai. Santai, say. Sekarang kan kita ada di sesi sansai. By the way, sansai itu apa sih? Sansa itu sesi kita untuk ngobrol-ngobrol santai. Nah, di sesi ini kita juga bakalan membahas beberapa isu yang terkait dengan Nono. Kenapa sih Nono jarang terlihat di TV? Benar. Kenapa yang hanya menangis bisa lebih viral daripada Nono? Sebenarnya menurut saya ya, Nono tidak perlu terlalu sering diundang sana sini untuk mengisi acara baik di TV maupun di YouTube. Karena Nono mempunyai kewajiban untuk belajar. Dia merupakan aset bangsa yang tidak dipersiapkan untuk terjun ke dunia hiburan, namun disiapkan untuk menjadi sosok ilmuwan, pendidik, praktisi, atau lainnya. Malahan jika sering diundang sana sini akan membuat kualitasnya makin menurun. Jadi mendingan dia fokus belajar aja. Benar banget, karena Nono itu masih pelajar dan kewajiban pelajar itu kan belajar. Izin bertanya juga dong. Kenapa kalian tahu nggak sih kalau nonton di TV itu jarang ada yang mendidik? Itu alasannya kenapa ya? TV itu pada dasarnya bisnis is bisnis. Gak peduli mau mendidik atau enggak, kualitas nggak bermutu, selagi itu disukai penonton dan mendapat keuntungan, why not? Untuk apa membuat acara yang mendidik, inovatif, dan berkualitas? Izin bertanya. Izin bertanya juga dong. Kalian tahu nggak sih kalau nonton di TV itu jarang ada yang mendidik? Itu alasannya kenapa ya? TV itu pada dasarnya bisnis is bisnis. Gak peduli mau mendidik atau enggak, kualitas gak bermutu, selagi itu disukai penonton dan mendapat keuntungan, why not? Untuk apa membuat acara yang mendidik, inovatif,
berkualitas, dan berfaedah kalau nggak ada yang nonton. Tidak bisa mendongkrak rating dan ujung-ujungnya tidak menghasilkan uang. Biaya produksi acara televisi itu mahal loh. Sekalipun sudah ada iklan dari sponsor, naif banget jika masyarakat melimpahkan semua kritik pada stasiun TV. TV bikin sesuai pasar dan minat. Dan setiap acara yang ada di TV itu hasil ensamen dari pola pikir masyarakat kita. Setelah sesi sensai selesai, akan ada sesi terakhir, yaitu sesi tips and trick. Sesi tips and trick. Iya, sesi ini berisi tips-tips bermanfaat dan juga trik-trik yang berguna buat kalian pakai. Simak tips and trick dari kami ya. Tips belajar matematika. 1. Pelajari tips dan rumus mudahnya. Perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua soal matematika itu sulit untuk dikerjakan. Supaya bisa lebih mudah dalam mengerjakannya, maka kamu harus tahu bagaimana cara cepat mengerjakannya dengan menggunakan rumus tertentu. Kedua, pahami soal dan cara untuk mengerjakannya. Mengerjakan soal matematika tidak bisa dilakukan dengan mengarang. Ini dikarenakan matematika adalah ilmu pasti sehingga setiap rumus dan soal yang diberikan perlu dipahami. Perlu diketahui juga jika semua soal matematika sudah didesain sedemikian rupa dan selalu ada jawabannya. Ketiga, cari suasananya, suasana yang tenang dan menyenangkan. Belajar matematika membutuhkan fokus dan juga konsentrasi agar bisa lebih mudah dalam memahaminya. Maka dari itu, saat belajar, usahakan untuk mencari suasana yang nyaman dan tenang. Contohnya seperti belajar di taman rumah atau teras sambil menikmati kopi. Cara ini cukup efektif untuk membuat belajar matematika menjadi lebih seru dan pastinya tidak akan membosankan. Trik 1. Ubah mindset jika matematika itu sulit. Buanglah pikiran jika matematika itu sulit dan menakutkan, karena bisa membuat kamu merasa cemas, stres, dan tidak percaya diri untuk menghadapinya. Alhasil, kamu pun enggan untuk belajar matematika. Mengubah mindset dan meyakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu mempelajarinya, termasuk cara menjadi pintar matematika. Memberi sugesti positif dapat membuat kamu termotivasi dan tidak mudah menyerah untuk belajar matematika dari awal. Kedua, menciptakan suasana belajar yang bebas gangguan. Cara belajar memerlukan konsentrasi tinggi karena kamu harus memecahkan soal-soal yang rumit. Jadi, ciptakan suasana belajar yang tenang dan bebas dari gangguan. Jauhkan HP atau gadget dari jangkauan kamu selama belajar supaya lebih santai. Kamu bisa menyetel musik instrumental untuk menemani waktu belajar matematika. Ketiga, pahami rumus dengan baik. Tips belajar matematika agar cepat paham berikutnya adalah memahami rumus dengan baik. Jika kamu hanya menghafal rumus, ada kemungkinan kamu akan melupakannya saat ujian. Di sisi lain, memahami rumus dapat membuat otak kamu berpikir dan mengetahui bagaimana trik mengerjakan soal matematika dengan tepat. Kamu juga bisa tetap mengerti dan tidak sulit mencari solusi jika jenis soal dibolak-balik. Keempat, hindari melewati soal yang sulit. Terkadang kamu bisa terjebak dan merasa sulit saat mencoba mengerjakan soal matematika. Hal inilah yang membuat banyak orang memilih untuk melewatkannya dan beralih ke soal yang lain. Namun sebaliknya, hindari melewatkan soal matematika yang sulit saat kamu berlatih. Cobalah untuk memahami proses. Keempat, hindari melewatkan soal yang sulit. Terkadang kamu bisa terjebak dan merasa sulit saat mencoba mengerjakan soal matematika. Hal inilah yang membuat banyak orang memilih untuk melewatkannya dan beralih ke soal yang lain. Namun sebaiknya hindari melewatkan soal matematika yang sulit saat kamu berlatih. Cobalah untuk memahami proses pemecahan soal tersebut. Pahami terlebih dahulu isi pertanyaan. Kemudian tentukan rumus yang digunakan dan cobalah mengotak-atiknya. Setelah masalah yang sulit ini dipecahkan, akan lebih mudah bagi kamu untuk melangkah ke soal berikutnya. Terakhir, jangan malu bertanya. Cara memahami matematika memerlukan kesabaran. Namun, apabila kamu merasa kebingungan dengan pelajaran ini, jangan malu untuk bertanya. Tanyakan pada guru sekolah atau bimbel mengenai hal yang membuat kamu kesulitan saat memecahkan soal matematika. Lalu, dengarkan dan cermati baik-baik penjelasan dari mereka.
Kamu juga dapat bertanya pada orang tua atau teman yang lebih pandai dalam mengajarkan matematika. Terima kasih untuk para penonton podcast yang telah menonton dari awal hingga akhir. Semoga podcast dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eventually.